Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cura Rahma Putrilahi, NPM 2110015410019, kelas Tek 3A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai beberapa poin yang terdapat pada video pembelajaran. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 1 ekonomi bangunan yang diberi oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Vivi Aryani. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin yang ada dalam video pembelajaran. Pada video pembelajaran tersebut, saya mendapatkan 3 poin yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, yaitu mengenai ketinggian bangunan, lalu bentuk rencana bangunan, dan yang terakhir yaitu klasifikasi biaya. Yang pertama, ketinggian bangunan. Mengenai ketinggian bangunan, tinggi dari bangunan dapat dianggap praktis pada sebagian bangunan saat tingginya 3,5 meter, dan ketinggian pada bangunan dapat diubah dengan peraturan, terutama peraturan seperti drainase dan undang-undang bangunan. Variasi ketinggian bangunan dapat menyebabkan perubahan biaya bangunan, seperti pondasi untuk mendukung peningkatan beban. Jika kenaikan lantai dan jumlah lantai cukup besar, maka pondasi yang dibutuhkan juga akan besar, sehingga memerlukan sistem yang lebih aman seperti penggunaan tiang panjang. Kemudian, tangga, eskalator, lift. Jika kenaikan lantai juga akan bertambah, maka akan bertambahnya tinggi dari satu lantai ke lantai yang lain. Tentu saja biaya untuk sistem lift juga akan meningkat karena semakin panjangnya kabel yang dibutuhkan. Kemudian yaitu yang ketiga, pabrik dan peralatan. Karena tingginya suatu bangunan, maka membutuhkan beberapa peralatan yang lebih mahal seperti tower crane, pompa beton, kereta penumpang, dan material lainnya. Yang keempat yaitu layanan dan pemeliharaan. Biaya perawatan menjadi mahal pada tingkat yang lebih tinggi seperti pekerjaan pembersihan jendela dan pengecatan ulang. Kemudian yaitu konstruksi plafon untuk atasan, presise, dan kebutuhan desain seperti lobi, hotel, mall, apartemen. Dan yang terakhir yaitu dinding. Karena tingginya suatu bangunan, maka peningkatan kuantitas dinding luar dan dalam juga lebih mahal. Begitu juga dengan pelapis dinding. Kemudian poin yang kedua yaitu bentuk rencana bangunan. Bentuk dalam satu bangunan mempengaruhi struktur, biaya konstruksi lingkungan, manajemen dan pemeliharaan gedung. Jadi secara teori desain, yang paling ekonomis adalah yang memiliki rasio GFA terhadap luas dinding yang rendah dan bangunan yang mengikuti set plan. Karena jika tidak mengikuti set plan akan menyebabkan pemborosan, peningkatan pekerjaan pengukuran, pondasi, finishing, kabel listrik, perpipaan, dan lain-lain. Dan biaya perawatan yang tinggi serta pekerjaan konstruksi lebih rumit karena meningkatkan biaya tenaga kerja. Dan pada bentuk rencana bangunan terdapat pengelompokan bangunan yang berfungsi untuk menghemat biaya karena dindingnya dibagi bersama oleh 2 unit bangunan. Oleh karena itu, total dinding luar akan berkurang dan dengan demikian menyebabkan biaya yang lebih rendah untuk membangun dinding luar dan lapisan luar dibandingkan dengan unit yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu mengenai klasifikasi biaya. Berbagai jenis klasifikasi biaya dapat dibuat seperti biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan variabel, biaya pelanggan, biaya departemen dan biaya produksi. Dan pada klasifikasi biaya ini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Perbedaannya, biaya yang langsung merupakan biaya variabel yang berubah berdasarkan kuantitas produk atau layanan dan dapat diatributkan kepada departemen produk tertentu, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya tetap dan diatributkan kepada beberapa produk atau layanan saja. Demikianlah pemahaman saya mengenai video pembelajaran tersebut. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.